Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin akan mengejutkan kalian semua. Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa otak? Kedengarannya mustahil kan? Tapi ternyata hal ini bisa terjadi. Kita tahu otak itu pusat kendali tubuh, tapi ternyata ada kisah nyata dan makhluk yang bisa hidup tanpa otak. Pada tahun 2007, dunia kedokteran dikejutkan oleh kasus seorang pria di Prancis. Pria berusia 44 tahun ini menjalani kehidupan normal sebagai pegawai sipil, sudah menikah dan memiliki 2 anak. Yang mengejutkan, ketika dia memeriksakan sakit ringan di kepalanya, hasil scan menunjukkan 90% rongga otaknya terisi cairan. Iya, dia hanya memiliki lapisan tipis jaringan otak, namun bisa menjalani hidup normal. Ini bukan kasus pertama. Kondisi yang disebut hydrocephalus ini memang sangat langka, tapi telah didokumentasikan beberapa kali dalam sejarah medis. Yang mengagumkan, beberapa penderitanya bahkan memiliki IQ di atas rata-rata. Tapi tunggu dulu, kalau manusia bisa hidup dengan otak minimal, bagaimana dengan makhluk yang memang tidak punya otak sama sekali? Mari kita lihat ubur-ubur dan bintang laut. Mereka tidak memiliki otak dalam artian seperti yang kita kenal, tapi bisa bertahan hidup selama jutaan tahun. Ubur-ubur menggunakan jaringan saraf sederhana yang tersebar di seluruh tubuhnya, membentuk semacam otak ring yang mengelilingi tubuh mereka. Sistem ini cukup untuk membuat mereka bisa berenang, mencari makan, dan bahkan beberapa spesies bisa bercahaya. Bintang laut bahkan lebih ekstrem lagi. Mereka punya sistem saraf terdesentralisasi, dengan setiap lengannya memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Bayangkan kalau tangan kita bisa berpikir sendiri. Hewan seperti mereka sistem kerjanya berdasarkan saraf sederhana atau refleks otomatis, yang kemudian evolusi memodifikasi cara mereka bertahan hidup. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia sangat bergantung pada otak? Jawabannya ada pada kompleksitas. Otak kita adalah pusat kendali untuk fungsi-fungsi rumit seperti kesadaran diri, pemikiran abstrak, bahasa, dan emosi. Ini semua adalah hal yang tidak dimiliki ubur-ubur atau bintang laut. Tapi tubuh kita juga punya sistem cadangan yang menakjubkan. Sumsum tulang belakang dan sistem saraf perifer bisa mengambil alih beberapa fungsi dasar, seperti gerakan refleks. Itulah mengapa seseorang dengan kerusakan otak masih bisa memiliki gerakan refleks yang normal. Yang lebih mengagumkan lagi, penelitian neuroscience terkini menunjukkan bahwa otak memiliki plastisitas luar biasa. Ketika satu bagian rusak, bagian lain bisa beradaptasi dan mengambil alih fungsinya. Ini menjelaskan bagaimana penderita hydrocephalus bisa hidup normal. Otak mereka telah beradaptasi dengan kondisi ekstrem tersebut. Temuan-temuan ini membuka perspektif baru dalam dunia kedokteran. Pemahaman tentang plastisitas otak dan kemampuan adaptasi sistem saraf memberi harapan baru untuk pengobatan berbagai kondisi neurologis. Walau bisa hidup sebentar tanpa sadar otak aktif, sistem vital tetap gagal. Manusia bisa bertahan tapi bukan hidup penuh. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan menarik tentang kehidupan tanpa otak. Menakjubkan bagaimana Tuhan telah menciptakan berbagai cara untuk bertahan hidup, bukan? Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.